Mendengar Marc Marquez berbicara tentang kepindahannya ke Gresini selalu penuh gairah. Dari sudut pandangnya sendiri, dia mengungkapkan cerita-cerita yang tak banyak diketahui orang luar. Kini tantangan baru menantinya di Ducati Lenovo sebagai rekan setim Pecco Bagnaia. Meski baru bergabung, keduanya sudah sering terlihat bekerja sama dan bertukar informasi, sebuah sinyal bahwa Marquez siap bertarung di puncak. Biasanya pembalap asal Cervera ini menjadi tamu dalam program setelah mengunci gelar juara dunia. Namun kali ini berbeda, dia hadir sebelum musim dimulai, membawa semangat baru dan tekad membara. Berjuang untuk posisi ke-11 atau ke-12 di setiap balapan? Tidak bisa diterima, seru Marquez. Saya adalah pembalap yang bertarung untuk menang. Jika saya tidak bisa berada di 5 besar atau minimal bertarung di barisan depan, maka itu tidak masuk akal. Marquez tak main-main. Dia mengajukan syarat tegas kepada Honda, lihat, ini situasinya. Kalau saya tidak bisa bebas, saya akan pindah ke tim satelit untuk membuktikan apakah saya masih kompetitif. Saya tidak langsung ke tim pabrikan lain karena itu akan terasa seperti pengkhianatan. Jadi saya memilih jalan ini dan mereka memahami keputusan saya. Negosiasi pun berjalan intens. Marquez paham bahwa dalam dunia balap, keputusan besar harus diambil dengan penuh keberanian. Para manajer ada di sana, tapi tim ingin berbicara langsung dengan pembalap. Dan saat saya bertemu Honda, itu adalah keputusan tersulit dalam hidup saya. Katanya, bayangkan, 12 tahun bersama Honda, tim yang sudah seperti keluarga dengan sahabat-sahabat yang selalu ada di sisinya. Namun Marquez tahu jika ingin tetap menjadi yang terbaik, dia harus berani mengambil risiko. Pada akhirnya, saya harus jujur pada diri sendiri. Apakah saya masih kompetitif? Itu pertanyaan yang harus saya jawab. Dan jawaban Marquez, saya ambil risiko. Saya bergabung dengan Gresini. Ini seperti investasi dalam karier saya. Jika saya masih kompetitif, sesuatu yang besar akan terjadi. Dia juga menjelaskan betapa pentingnya tahun ini bagi masa depannya. Biasanya semua pembalap menyelesaikan kontrak di tahun yang sama. Jadi tahun ini di Gresini adalah kesempatan emas. Jika saya tampil gemilang, saya punya peluang untuk kembali ke tim pabrikan. Tapi untuk itu saya harus berani mengekspos diri. Tak ada ruang untuk keraguan. Bagi saya, kegagalan adalah tidak mencoba. Saya tidak takut gagal, saya takut tidak berusaha. Saya harus mencoba, tegasnya. Kini Marquez sudah berada di posisi yang diimpikannya, tim terbaik, motor terbaik, dan kesempatan emas untuk memburu gelar juara dunia lagi. Jika saya menang, kita berpesta. Kalau tidak, ya sudah, tapi saya akan tetap berjuang. Marc Marquez rayakan ulang tahun ke-32 dengan hadiah spesial dari Ducati. Di ulang tahunnya yang ke-32, Marc Marquez mendapat kejutan luar biasa dari Ducati. Tim barunya itu menghadiahinya sebuah Ducati Panigale V4S motor super kencang yang bakal jadi senjata latihan sebelum menghadapi tes pramusim. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar hadiah biasa. Motor ini adalah simbol kepercayaan Ducati kepada sang juara dunia 8 kali. Panigale V4S ini hadir dengan sentuhan spesial nomor 93 yang ikonik terpampang gagah di bodinya. Sebuah pernyataan tegas bahwa Marquez kini adalah bagian dari keluarga merah Bologna. Ducati seakan ingin memastikan bahwa Marquez merasa benar-benar di rumah, siap menghadapi tantangan baru dengan semangat yang membara.
Bagi Marquez, motor ini bukan hanya alat latihan, tapi bukti nyata bahwa petualangan barunya bersama Ducati dimulai dengan penuh ambisi dan keyakinan. Tak hanya itu, Marquez juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Marco Rigamonti, kepala kru barunya di tim pabrikan Ducati, berkembang dengan luar biasa selama pramusim MotoGP 2025. Juara dunia 8 kali ini kini bekerja sama dengan kepala kru ketiganya dalam beberapa tahun terakhir. Sejak debut di MotoGP pada 2013 hingga akhir 2023, Marquez selalu didampingi Santi Hernandez di Honda. Kemudian saat bergabung dengan Gresini Racing pada 2024, ia berpartner dengan Frankie Charchedi. Kini di bawah bendera pabrikan Ducati, ia bersinergi dengan Marco Rigamonti, sosok yang sebelumnya menangani Enea Bastianini di Ducati, serta pernah bekerja dengan Andrea Iannone, Johann Zarco, hingga Suzuki. Marquez dan Rigamonti telah menjalani 6 hari uji coba intens menjelang musim 2025 untuk saling memahami. Hasilnya, Marquez merasa semakin percaya diri. Setelah tes di Buriram, ia berkata hubungan kami berkembang sangat baik hanya dalam 3 tes. Rigamonti sangat teliti memahami setiap detail yang saya butuhkan di motor dan setiap perubahan yang kami lakukan selalu membawa peningkatan. Marquez juga mengungkapkan kekagumannya terhadap cara kerja Rigamonti yang sistematis dan terorganisir. Menurutnya, ia sangat presisi dalam mengelola apa yang kami miliki dan menentukan apa yang perlu kami coba. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya. Dan hasilnya, Marquez menutup tes pramusim di Thailand dengan menjadi yang tercepat. Ia bukan hanya mencatatkan waktu terbaik, tetapi juga sukses mencuri perhatian dengan simulasi balapan yang impresif. Sementara itu, Ducati mengumumkan bahwa mereka akan tetap menggunakan mesin 2024 untuk beberapa tahun ke depan. Keputusan ini diambil karena spesifikasi mesin 2025 belum bekerja sesuai ekspektasi, terutama dalam hal pengereman. Ducati juga akan mengawali musim dengan paket aerodinamika dan sasis 2024, sementara pengujian untuk versi 2025 akan dilanjutkan pada April di Jerez. MotoGP 2025 akan dimulai pada 28 Februari hingga 2 Maret di Grand Prix Thailand. Siap-siap menyaksikan aksi luar biasa dari Marc Marquez dan Ducati. Pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez muncul sebagai salah satu penantang utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025 setelah bergabung dengan tim Ducati Lenovo, skuad paling dominan saat ini. Dengan pengalaman dan tekad baja, sang juara dunia 8 kali ini tidak hanya menganggap dirinya sebagai favorit, tetapi juga telah mengidentifikasi 4 rival tangguh yang siap memberikan perlawanan sengit musim ini. Dalam wawancara di program After the Flag MotoGP saat melakukan uji coba di Buriram, Marquez memilih untuk tidak sesumbar mengenai siapa yang akan keluar sebagai juara. Namun satu hal yang pasti, ia siap memberikan segalanya untuk meraih mahkota juara. Tentu saja kami akan bertarung untuk itu. Tapi saya sadar bahwa saya punya rekan setim yang sangat kuat, Francesco Bagnaia, ujar Marquez menyebut tandem barunya di Ducati. Ia juga tak ragu memuji kecepatan luar biasa sang adik Alex Marquez yang tampil mengesankan sepanjang pramusim dan bahkan mengamankan posisi kedua dalam tes terakhir. Namun, persaingan tidak berhenti di situ. Marquez juga mewaspadai ancaman dari para rival lain yang bisa memberikan kejutan besar dalam perebutan gelar. Akan ada banyak pesaing yang bisa membuat perbedaan. Kita lihat saja bagaimana Pedro Acosta bersama KTM.
Jangan lupakan Martin, dia pembalap yang sangat cepat dan Bezzecchi menunjukkan bahwa Aprilia bekerja dengan sangat baik. Ujarnya penuh antusias. Meskipun Gan menyebut dirinya sebagai favorit juara, Marquez menegaskan bahwa aksinya di Buriram menjadi bukti nyata bahwa dirinya akan menjadi ancaman serius sejak balapan pertama di Thailand pada awal Maret. Saat simulasi balapan pada hari Kamis, ia tampil dengan kecepatan yang luar biasa konsisten dan menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap Ducati. Saya tenang, saya melaju dengan baik, tanpa kesalahan. Ban mulai aus, tapi tetap stabil, jadi saya bisa mengendalikannya, jelasnya menandakan kesiapan tempur yang luar biasa. Marquez juga menyoroti performa Ducati yang begitu solid sepanjang pramusim. Tim telah menyelesaikan semua aspek uji coba dengan sukses, termasuk simulasi balapan dan sprint, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ini pramusim yang luar biasa. Yang terpenting adalah aspek teknis. Kami sudah tahu apa yang harus kami tingkatkan, tapi masih ada beberapa detail yang harus saya pahami lebih dalam, tambahnya. Dengan performa pramusim yang menggelegar dan Ducati dalam kondisi terbaiknya, Marc Marquez siap menantang gelar MotoGP 2025 dengan penuh percaya diri. Tapi ini bukan pertarungan seorang diri. Bagnaia, Alex Marquez, Acosta, Martin, dan Bezzecchi juga siap bertarung habis-habisan demi kejayaan. Musim ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP dan semua mata kini tertuju ke Thailand di mana pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Ducati siap menggetarkan dunia balap dengan duet mautnya. Tim Borgo Panigale kini mengantongi total 11 gelar juara dunia, 8 milik Marc Marquez dan 3 dari Pecco Bagnaia. Target mereka, menambah koleksi itu menjadi 12. Namun perjalanan menuju kejayaan tak akan selalu mulus bagi pabrikan Italia ini. Di satu sisi Ducati telah mengambil keputusan besar dengan menghomologasi mesin 2024 karena mesin 2025 belum memberikan keuntungan maksimal yang diharapkan. Keputusan ini juga akan berpengaruh hingga musim 2026. Di sisi lain, banyak yang bertanya-tanya bagaimana manajemen di dalam garasi antara dua pembalap dengan ambisi besar ini. Tapi untuk saat ini atmosfer di dalam tim masih kondusif, seperti yang ditegaskan Davide Tardozzi dalam wawancaranya dengan Motorsport. Manajer tim Lenovo Ducati itu tak ragu memuji adaptasi Marc yang begitu cepat dan mengesankan. Marc tidak bisa beradaptasi dengan lebih baik lagi, ujar Tardozzi. Dia menunjukkan kerendahan hati luar biasa. Bukan seperti seorang juara 8 kali dunia, tapi seperti bocah yang baru pertama kali merasakan MotoGP. Ucapan ini bukan sekadar pujian kosong. Di dalam pitbox Borgo Panigale, semua orang melihat langsung bahwa Marquez adalah sosok yang sederhana, profesional, dan sangat mudah diajak bekerja sama. Dia tahu tugasnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Yang mengejutkan kami adalah cara dia menganalisis masalah dan berkomunikasi dengan para insinyur serta Pecco. Luar biasa, tambah Tardozzi. Lantas, bagaimana hubungannya dengan Bagnaia? Untuk saat ini hubungan mereka berjalan harmonis tanpa adanya ketegangan terkait perebutan gelar juara. Pecco sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Marc. Di lintasan tentu saja itu cerita lain. Tapi di luar lintasan mereka berkomunikasi secara normal, bertukar pikiran dan pembicaraan mereka tidak hanya seputar balapan. Sangat jelas bahwa ada rasa saling menghormati di antara mereka, ungkap Tardozzi.
Namun, jangan salah, begitu lampu start padam, semua persahabatan akan tersisih. Di tikungan terakhir, di lap terakhir, tak satu pun dari mereka akan memberi jalan bagi yang lain, tegasnya. Kedamaian di pit Ducati mungkin hanya bertahan selama 2 minggu lagi. Pasalnya, pada 28 Februari, pertarungan sesungguhnya dimulai dengan sesi latihan bebas Grand Prix Thailand di Buriram. Dan puncaknya, sprint race pada 1 Maret, momen yang bisa menjadi awal dari rivalitas terbesar musim ini. Marc Marquez benar-benar menunjukkan taringnya dalam pramusim kali ini. Pembalap Ducati itu tampil semakin kuat dan dominasinya terlihat jelas di tes terakhir. Tak main-main, ia bahkan menjalani balapan simulasi dengan catatan waktu yang begitu mencolok dibanding pesaing lainnya. Setelah sesi tes berakhir, Marquez berbicara di depan mikrofon DAZN, berbagi kilasan tentang performanya hari itu. Dengan gaya santainya, ia terlebih dahulu bercanda soal pencahayaan di area pers, mengatakan bahwa kerutan itu adalah tanda kebijaksanaan. Tapi begitu bicara soal performa, aura percaya dirinya langsung terpancar. Catatan waktunya hanya terpaut 1/10 detik dari yang terdepan. Yang terpenting adalah menikmati setiap momen. Seorang pembalap butuh kepercayaan diri, dan saat itu ada, segalanya akan mengalir. Memang, terlalu percaya diri juga tidak baik, tapi saat ini saya merasakannya dalam kadar yang pas. Musim dingin ini kami berhasil menuntaskan semua daftar tugas yang panjang, baik sprint race, latihan fisik, hingga berkuda. Dari sisi teknis, semua target telah terpenuhi. Hasil tes ini memberi kami perasaan yang luar biasa. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana balapan sesungguhnya, ujar Marquez penuh semangat. Tim Ducati pun langsung memberikan selamat kepada Marquez setelah sesi long run yang gila-gilaan. Bayangkan, di usia 32 tahun, melakukan long run jam 3 sore dengan suhu 60 derajat di lintasan, hanya saya dan adik saya yang melakukannya. Saya rasa tak banyak yang sanggup, kami benar-benar pantas mendapat tepuk tangan meriah, ujarnya dengan tawa lepas. Sesi long run itu bukan sekadar latihan biasa. Marc bahkan memilih sendiri jumlah lap yang akan dijalani, 23 lap. Keputusan yang mengejutkan timnya, mereka membebaskan saya untuk memilih, dan ketika saya bilang 23 lap, mereka terkejut. Tapi tak ada rahasia di sini. Semua tentang kerja keras. Di MotoGP, semua pembalap cepat, semua berusaha maksimal. Saya juga punya rekan setim yang luar biasa. Jangan lupakan Jorge Martin yang sedang cedera, serta Bezzecchi yang tampil apik dengan Aprilia. Persaingan ketat, tapi kami akan siap bertarung. Marquez menegaskan, meskipun hasil tesnya luar biasa, segalanya akan kembali ke nol saat musim dimulai. Saya tidak menganggap diri saya unggul dari Pecco. Kami berdua memulai dengan 0 poin. Ya, saya lebih cepat di tes ini, tapi dia lebih unggul di Malaysia. Yang penting adalah poin. Saya memahami cara kerja Pecco di garasi. Saya punya metode sendiri, tapi saya juga banyak belajar. Dengan tim teknis yang solid, saya merasa sangat nyaman, dan itu sangat penting. Tak hanya bersaing dengan para rival, Marquez juga menikmati persaingan dengan adiknya, Alex Marquez. Duel sengit mereka di lintasan tak hanya menegangkan, tapi juga penuh tawa dan keseruan. Saya melakukan time attack pada pukul 12.30 siang, padahal saya ingin melakukannya lebih awal. Tapi ya, karena kami masih mencoba beberapa hal, akhirnya saya melakukannya terlambat. Yang menarik, kami finish pertama dan kedua. Saya senang untuknya. Dia bukan lagi bunga sehari, dia akan jadi rival serius musim ini. Marc juga mengomentari performa motor Ducati 2024 yang menurutnya sangat stabil dan nyaman.
Motor ini luar biasa, keseimbangannya sangat bagus. Begitu keluar dari garasi, saya langsung merasa nyaman. Tidak heran motor ini memenangkan 19 balapan musim lalu. Kami akan terus berkembang sepanjang tahun, tapi yang pasti, saat ini semua berada di level yang sama. MotoGP 2025 belum dimulai, tapi tensinya sudah membara. Marc Marquez datang dengan kepercayaan diri penuh, siap bertarung untuk meraih kejayaan.